Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Husnainul Mardiah dengan NIM 128 18026. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Identifikasi Pengaruh Fenomena Angin Laut terhadap Distribusi PM2,5 di DKI Jakarta. Di sini yang pertama adalah latar belakang bahwa DKI Jakarta itu mengalami peningkatan populasi disertai peningkatan jumlah kendaraan yang menyebabkan polutan perkotaannya itu bertambah. Akibat adanya polutan perkotaan ini, maka di sana terdapat penyakit akibat polusi udara juga. Dan ketika penyakit akibat polusi udara ini tinggi, maka konsentrasi PM2,5 yang dideteksi juga akan semakin tinggi. Nah, salah satu fenomena meteorologi yang dapat mendistribusikan polutan adalah angin laut, di mana saat terjadi angin laut di siang hari, DKI Jakarta itu mengalami peningkatan polutan di daratan dan penurunan polutannya yang berada di pesisir. Sehingga tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sebaran PM2,5 di Jakarta akibat adanya evolusi angin laut. Kemudian di sini ada data dan metode dari penelitian ini. Yang pertama adalah data yang digunakan, ada data observasi dari nafas, kemudian ada data satelit dari Himawari 8, kemudian ada data reanalisis dari ERA, dan data observasi dari BMKG. Awalnya data di sini akan di-download terlebih dahulu, dan di sini kita akan menggunakan data observasi BMKG untuk melihat hari tanpa hujan, yang mana pemilihan hari tanpa hujan ini digunakan agar mengurangi kemungkinan bahwa PM2,5 itu hilang akibat adanya hujan. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi angin laut. Nah, identifikasi dari angin laut sendiri itu adalah dengan cara menggunakan garis sea breeze front, yang mana apabila garis sea breeze front ini tumbuh, maka akan terdapat konvergensi massa udara yang berbeda, yaitu konvergensi massa udara yang datang dari laut dengan membawa massa yang dingin dan banyak uap air, kemudian dari darat yang massanya itu lebih hangat dan dia memiliki sedikit uap air, dan ketika bertemu maka akan berkonvergensi. Nah, ketika konvergensi terjadi akan tumbuh awan cumulus, kemudian pertumbuhannya ini disebut sebagai sea breeze front. Kemudian selanjutnya akan dilakukan verifikasi menggunakan data meteorologi, dan kita akan melihat bagaimana plot dari konsentrasi PM2,5 dan kita akan menganalisisnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat terkait hasilnya. Yang pertama di sini ada hasil dari sea breeze front-nya itu sendiri. Nah, sea breeze front yang dimunculkan itu ada dari tanggal 1 Juni, 11 Juni, 1 Juni, 1 Mei 2021, kemudian ada 11 Juni. Nah, kemudian ada tanggal 12 Oktober. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat bagaimana pola SBF yang terbentuk. Kemudian pola SBF atau pola sea breeze front yang terbentuk yang baik, yaitu tidak ada pola pembalikan, itu terdapat pada tanggal 12 Oktober 2021. Dan kita di sini juga dapat melihat bagaimana awan yang terbentuk pada tanggal tersebut. Yang mana awan yang terbentuk itu bisa digambarkan sebagai garis, maka kita dapat menduga bahwa awan yang berada di sini adalah awan cumulus akibat pertumbuhan sea breeze front. Nah, selain itu kita juga di sini akan melihat terkait konsentrasi PM2,5 yang terjadi. Nah, ketika tidak terdeteksi SBF dan ketika terdeteksi SBF. Nah, kita dapat melihat apabila tidak terdeteksi SBF pada tanggal sekian, nah di sini terdapat konsentrasi PM2,5 yang memiliki variasi yang lebih tinggi daripada ketika terdeteksi SBF. Nah, mungkin di sini kita juga dapat melihat seberapa nilai dari rata-ratanya. Nah, kita di sini dapat melihat ketika tidak terdeteksi SBF, nilai rata-ratanya itu justru lebih tinggi daripada terdeteksi SBF. Sehingga hipotesis awalnya bahwa ketika tidak terdeteksi SBF, maka tidak terjadi angin laut. Dan di sana akan ada pengaruh lokal yang terjadi. Nah, selanjutnya di sini kita juga akan melihat bagaimana pola spasial dari PM2,5 yang terbentuk. Nah, kita dapat melihat di sini bahwa konsentrasi dari PM2,5 ketika dia tidak terdeteksi memiliki konsentrasi yang cenderung lebih tinggi, yaitu berkisar antara 30 sampai 50 mikrogram per meter kubik karena warnanya cenderung hijau ke biru. Nah, kemudian ketika terdeteksi SBF, di sini nilainya cenderung lebih rendah, yaitu berkisar antara 20-an sampai 30. Nah, apabila kita melihat dari diagram batangnya, di sini kita dapat melihat ketika terdeteksi SBF, dia nilainya cenderung lebih rendah. Nah, apabila kita melihat dari kondisi meteorologinya, pada tanggal 12 Oktober tadi, pada pukul 2 siang, di tanggal 12 Oktober telah terjadi kenaikan kelembaban dan penurunan temperatur. Nah,
apabila terdapat kondisi demikian, maka kita dapat menduga di sana terdapat pertumbuhan angin laut. Nah, apabila kita melihat dari kejadian angin yang terjadi juga, pada awalnya angin memang mengarah dari timur ke barat pada pukul 7 hingga pukul 15. Dia mengarah dari timur ke barat. Namun ketika sudah siang hari, arahnya mulai muncul dari timur laut ke barat daya, dan ujungnya pada pukul 14 siang, angin sudah mengarah sempurna dari utara ke selatan. Kemudian apabila kita melihat lagi dari variabel meteorologi yang lain, salah satunya dari transport kelembaban. Nah, dia di sini arahnya mungkin hampir sama dengan angin laut, yaitu ketika pukul 2 siang, arahnya sudah sempurna dari utara ke selatan. Kemudian kita akan melihat bagaimana konsentrasi dari PM2,5 yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2021. Nah, di sini pada pukul 7, 8, dan 9 terdapat pendeteksian konsentrasi PM2,5 yang cenderung rendah di bagian barat daya. Dan polanya akan terus berulang di sini sampai pukul 10. Di sini dia nilainya cenderung lebih orange. Nah, jadi nilainya akan cenderung lebih rendah. Nah, kemudian di sini kita dapat melihat juga ketika pada pukul 11, kemudian 12, nah ya dan 13 juga di wilayah barat daya nilai dari PM2,5-nya lebih naik, yaitu warnanya semakin hijau. Namun pada saat pukul 14 ketika kondisi meteorologi telah dapat didefinisi sebagai kondisinya sama seperti angin laut, maka akan terjadi penurunan di daerah pesisir dan di daratannya lebih tinggi. Sehingga akan memunculkan kesimpulan bahwa angin laut itu dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap konsentrasi polutan di DKI Jakarta. Nah, jika dilihat dari nilai rata-rata ini bahwa ketika tidak terdeteksi angin laut, maka memiliki variasinya cenderung lebih tinggi daripada terdeteksi angin laut. Kemudian pada kasus 12 Oktober, garis SBF itu terdeteksi dari pukul 10 sampai 2 siang. Nah, saat sebelum terjadi SBF, konsentrasi PM2,5 itu mengalami penurunan baik di daratan maupun di lautan. Kemudian pada saat jam 10 sampai 13 ketika mulai tumbuh SBF, konsentrasi PM2,5 itu cenderung tidak memiliki pola yang naik maupun turun. Namun pada pukul 2 siang ketika kondisi meteorologi sudah dapat didefinisikan sebagai angin laut, maka terdapat penurunan konsentrasi di pesisir yang mana akan memunculkan konsentrasi di daratan itu lebih tinggi daripada di lautannya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.